Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penulis melanjutkan kembali pembahasannya, ya, para dokter semisal Dr. Karp Wicklund, ya, berpendapat penyakit gila kadang muncul juga dari gangguan roh jahat, ya, ataupun yang dimaksud adalah gangguan dari gangguan jin. Ya, roh jahat ini ataupun jin ini membuat kekacauan dalam semua gerak-geriknya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi Dr. Karp Wicklund, ya, mengatakan, kita ulangi, penyakit gila kadang muncul dari gangguan roh jahat. Karena apa? Karena orang yang kesurupan itu menyerupai orang yang gila. Orang yang gila karena, ya, penyebab dari penyakit gila ini kan bermacam-macam juga. Ya, orang yang gila ini juga dia penyebabnya ini bermacam-macam. Ya, ada yang dia gila, ya, karena suaminya meninggal tiba-tiba gila. Maka ini nanti masuk dalam kategori orang yang terkena penyakit depresi. Ya, ini biasa karena memang, ya, dikacaukan oleh jin tersebut. Ya. Jadi rata-rata orang yang dia memiliki penyakit gila, ya, kebanyakannya ini adalah karena memang ada campur tangan dari jin. Ada campur tangan dari syaitan. Sehingga dia menjadi gila. Jadi kenapa kalau memang dia ada gangguan jinnya orang yang penyakit gila tersebut, ketika diruqyah itu tidak ada reaksinya apa-apa. Ya, karena memang ketika jin tersebut sudah keluar dari tubuhnya, dia sudah merusak semua saraf-sarafnya, sehingga dia perlu diobati secara medis. Makanya ketika diruqyah, ya, tidak ada reaksi apa-apa. Bisa saja jinnya sudah keluar, dia memang kondisinya sudah tidak normal lagi. Semuanya sudah dirusak oleh jin tersebut. Kemudian kita lanjutkan kembali, ya, Dr. Burroughs, ya, dosen spesialis saraf di Universitas, ya, Amerika Serikat, juga Dr. ya, Cassis Carrel, ya, peraih Nobel di bidang kedokteran. Keduanya termasuk, ya, orang yang mengakui adanya fenomena kerasukan yang menimpa seseorang akibat ulah dari jin. Bahkan menurut mereka pengobatan medis tidak kuasa mengatasinya. Ya, pengobatan medis tidak bisa, ya, mengobati terkait dengan kesurupan ini. Ya, kan sangat luar biasa sekali, ya. Orang yang memang dia, ya, seorang dokter ini peraih Nobel di bidang kedokteran, dia mengatakan bahwasanya, ya, pengobatan medis tidak mampu, ya, mengobati orang yang terkena gangguan jin, ataupun tidak bisa mengobati orang yang kerasukan. Karena kalau medis dia hanya dia di obat-obatan. Jadi hanya obat, besok lagi dia menjerit-jerit, kasih lagi obat. Itu bukan untuk kesembuhan. Ini hanyalah untuk penenang agar dia tidak menjerit-jerit lagi. Ya, bisa saja, ya, ketika dikasih obatnya tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan, bisa saja seperti itu. Dan ini sering terjadi. Ya, terkadang orang yang dia sebelum diruqyah diperiksa ke dokter, ya, penyakitnya tidak ada, ya, secara medis tidak ada, tapi badannya ini ada yang terasa sakit, tapi periksa ke medis tidak ada. Nah, ini kan medis memang tidak bisa melihat penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya, karena memang sudah disebutkan bahwasanya medis tidak kuasa mengobatinya, tidak bisa mengatasi penyakit kesurupan ini.
Ya, sebagaimana kita sebutkan, kesurupan itu bisa dia secara keseluruhan, bisa dia sebagian. Kalau yang dia sebagian, ya hanya sebagian anggota tubuhnya saja yang dirasuki, bisa bagian tangannya, ya bisa bagian kakinya saja, ataupun bisa juga bagian perutnya, ya ataupun bagian dadanya, ya hanya bagian-bagian tertentu saja. Tidak dikuasai secara keseluruhan. Kayaknya terkadang sakitnya ini hanya di bagian tertentu, tapi ketika diperiksakan, ya, ketika diperiksa medis, penyakitnya ini tidak ada. Dan kemudian ya selanjutnya penulis juga menyebutkan ya pendapat dari Dr. Ahmad Sabbahi Audullah mengatakan, kesurupan adalah penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat yang rendah ataupun yang sangat keji, yang sangat jahat. Ya, karena orang tidak ada salah apa-apa, tiba-tiba terkadang diganggu. Ini kan tentunya sesuatu yang jahat, yang keji. Cara mengatasinya dengan menghadirkan roh-roh yang mulia dan baik untuk mengatasi roh-roh jahat tersebut. Sehingga pengaruh dari roh-roh keji itu bisa dilenyapkan dan aksi-aksinya bisa dihindarkan dan dihilangkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa baik, ya orang-orang yang baik. Ya, tentunya di sini dimaksud adalah penterapi seruqyah, ya seorang peruqyah. Ya, karena kalau nanti yang datang itu adalah seorang dukun, yang ada adalah bukan kesembuhan, akan tapi terkadang ditambah jin yang ada pada orang tersebut. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini. Ya, yang pertama mungkin dia ditambah, ketika memang tidak bisa ditambah, ya jin tersebut akan dilaga. Ya, kalau memang kalah jin yang ada pada dukun ini, ya maka kemudian yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan jin tersebut, melakukan penawaran kepada jin tersebut. Nah, makanya kemudian jin tersebut akan meminta sesuatu, ya bermacam-macam sesuatunya, bisa dia tumbal, bisa dia minta sembelihan, ya ataupun nanti yang dimintanya yang aneh-aneh yang dilakukan oleh jin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian kita lanjutkan kembali, ya yaitu kondisi kerasukan, ya menurut diagnosa medis. Ya, kondisi kerasukan menurut diagnosa medis. Dr. Sadia Akrompal menyatakan, ya ruh-ruh perasuk ataupun jin-jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu biasa mereka menyerang pada 3 titik utama dalam tubuh manusia. Ya, jadi jin-jin itu mereka biasa menyerang, ya dalam tubuh manusia itu ada 3 titik yang sering mereka serang. Yang pertama, ya adalah pusat otak. Pusat otak manusia. Jadi di otak manusia ini yang tujuan utama mereka ketika mereka ingin menguasai tubuh manusia, yang mereka serang adalah yang pertama adalah otak manusia. Kemudian yang kedua adalah area bagian ulu hati, ya bagian dada. Ini juga sering mereka serang. Makanya orang yang dia terkena gangguan jin, ya salah satu cirinya adalah dadanya ini sering sakit. Bagian ulu hatinya terkadang dia katakan sering sakit. Ya, ini memang orang-orang yang dia terkena gangguan jin. Jadi salah satu cirinya adalah bagian dadanya sakit. Ya bisa dia sesak nafas, ya ataupun memang dia seperti ditusuk-tusuk dia di bagian dadanya, ataupun terasa seperti dipukul, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu adalah pusat, ya kontrol bagi organ-organ reproduksi. Ya, pusat ini, ya tentunya bagian reproduksi, ya kita semua sudah mengetahui.
Ya, kemudian Dr. Ahmad Sabbahi Abdullah menulis, ya, pengertian kesurupan secara umum adalah kekacauan dan gangguan yang sifatnya mendadak pada energi dan fungsi otak manusia. Gangguan yang disebabkannya itu ada dua macam. Jadi, ya, gangguan yang terjadi, ya, ataupun dari gangguan dari kesurupan tersebut yang dia sifatnya itu mendadak pada energi dan fungsi otak manusia, ini ada dua macam. Yang pertama adalah gangguan berupa kekejangan pada organ ataupun jaringan tubuh yang dimulai di pusat motorik otak akibat perubahan fisiologis yang membuat pasien kehilangan sensitivitas dan perasaannya. Terapi penyembuhan untuk gangguan ini bisa dilakukan oleh dokter. Gangguan ya berupa kekejangan pada organ ataupun jaringan tubuh yang dimulai di pusat motorik otak, ya, dari bagian otaknya akibat perubahan fisiologis yang membuat pasien kehilangan sensitivitas. Ya, jadi pasiennya ini sudah tidak sensitif lagi, kita ngomong apa nanti yang dijawab apa. Nah, ini yang sering terjadi. Dan ini dia masih, kalau dia memang secara medis masih nampak, ya maka masih bisa diobati secara medis. Ya, sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya ruqyah ini dia bukan hanya bisa mengobati untuk penyakit non medis saja, ya, tapi juga penyakit medis juga bisa diobati dengan ruqyah. Yang mana sebelumnya kita sudah menyampaikan, ya, beberapa dalil berkaitan dengan hal ini. Jadi tidak masalah orang yang dia terkena penyakit medis, kita ruqyah saja. Ya, apabila memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kesembuhannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan seperti ini tadi, ya, terkadang jin ini, ya, dia bersembunyi di penyakit medis. Ya, tadi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, itu bisa dia dari cairan-cairan yang ada di tubuh ini bisa juga menyebabkan seseorang kesurupan. Memang sangat kotor sekali jiwanya sehingga jin ini dia masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan, ya, gangguan berupa kekejangan, goncangan, ya, psikologis yang dimulai pada pusat perasaan dalam bentuk perasaan yang beraneka ragam. Gejala utamanya adalah adanya perubahan yang berhubungan dengan akal pikiran. Pasien yang mengalami kondisi ini tidak kehilangan sensitivitasnya dan perasaannya secara total. Jenis serangan kerasukan seperti ini dapat disembuhkan dengan doa-doa dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditempuh secara medis. Ya, ini kalau memang dia, ya, orangnya ini, ya, adalah yang dia gangguannya, ya, berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan akal pikiran. Ya, berhubungan dengan akal pikiran. Ya, secara medis sudah dicek tidak ada masalah, normal, bagus, ya. Tapi dia ada masalah. Jadi orang-orang yang dia memang seperti ini maka perlu, ya, untuk cara penyembuhannya adalah bisa dengan doa-doa, ya, dan menghadapkan diri ataupun memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi, ya, beberapa, ya, berkaitan dengan pendapat dari para dokter berkaitan dengan kesurupan. Jadi tidak ada orang-orang yang bisa menolak akan adanya kesurupan. Karena secara dalil sudah jelas, ya, bahwasanya Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membenarkan adanya kesurupan. Jadi orang-orang yang mereka menolak adanya kesurupan, adanya kerasukan,
ini adalah berarti orang-orang yang mereka menolak dalil. Dan orang-orang yang mereka menolak dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia bisa terancam kekufuran, terancam kekafiran, terancam keluar dari ajaran Islam. Ya, kalau dia saja tidak yakin, ya tidak membenarkan Al-Quran, ya berarti dia sudah mendustakan Al-Quran. Maka dia sangat terancam dengan kekufuran. Ya, sudah pantas dia terancam dengan kekufuran orang-orang yang mereka menolak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama seperti orang-orang yang di masa Nabi, mereka juga menolak Al-Quran. Tidak membenarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran berbicara A, oh menurutku ini yang benar ini adalah B. Ini tidak, dalil ini perlu pentakwilan lagi. Maka ini orang-orang yang mereka terancam dengan kekufuran. Ya, makanya harus kita pelajari terus menerus sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga secara fakta ilmiah ataupun di dunia nyata itu banyak sekali yang berkaitan dengan kesurupan. Banyak orang-orang yang mereka kesurupan dan kita tidak bisa menolaknya. Dari sisi mana kita bisa menolak orang yang kesurupan? Ya, oh ini karena dia dalam keadaan tidak sadar. Ya, siapa yang menyebabkan dia tidak sadar? Banyak sekarang ini orang-orang yang mereka menolak kesurupan dengan dalih yang seperti ini. Ya, dengan berbagai istilah lah kalau kita sebutkan. Ya, nanti menurut si A ini karena ini, nanti menurut si B ini karena ini, menurut si C karena ini. Nah, intinya adalah untuk menolak akan adanya gangguan ataupun akan adanya kesurupan jin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin-jin pengganggu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين